قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada sebuah video dan juga apa ini namanya ya, postingan dari seorang kiai ya, sosmednya seorang Kiai Lutfi Basori yang mengutip video dari Guru Gembul dan captionnya juga cukup menggelitik kaum muslimin ya. Coba kita baca kaum muslimin ya. Dari Pak Lutfi Basori ya, akun Lutfi Basori. Ya, saya baru paham kalau Pak Gembul itu mengagumi Muhammad bin Abdul Wahab, ya, Wahabi. Jadi lumrah kalau kontra Ba'alawi. Jadi Guru Gembul ini ya secara tersirat oleh Pak Kiai Lutfi Basori ini disebut sebagai Wahabi, ya, pengagum Muhammad bin Abdul Wahab. Dan di sini dicuplikkan ya, disematkan video dari Guru Gembul ya. Coba kita lihat bagaimana videonya kaum muslimin. Assalamualaikum Beraya, ini Guru Gembul. Menurut Beraya, siapakah tokoh Islam paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam saat ini? Siapa yang paling berpengaruhnya? Saya tidak akan kasih kunci jawabannya sekarang karena saya minta Beraya untuk membeli bukunya dulu karena di sini sudah ada. Tapi saya kasih spoiler sedikit bahwa di posisi ke-37 itu saya temukan Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri dalam tanda kutip Wahabi itu. Ini bukan soal baik atau buruk menurut pandangan saya, ini adalah soal pengaruh. Saya pikir beliau adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Maka dari itu, kalau misalkan Baraya pengen tahu lebih jauh lagi tentang perspektif saya terhadap beliau, silahkan beli bukunya. Ada di deskripsi juga ada. Nah kaum muslimin ya, padahal Guru Gembul ini ya cuma membuat buku yang isinya adalah tokoh Islam paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Dan urutan ke-37 ya dikutip oleh Guru Gembul adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi tiba-tiba Pak Lutfi Basori ya menyimpulkan bahwa dia ini adalah pengagum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Dan ya secara tidak langsung itu artinya menuduh atau memvonis bahwa Guru Gembul ini adalah Wahabi ya. Karena apa? Ya pantas katanya ya, lumrah kalau kontra Ba'alawi ya, karena pengagum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kan konyol kaum muslimin ya. Padahal di luar sana kaum muslimin ada orang kafir ya yang kemudian membuat buku yang judulnya ya, buku tersebut adalah 100 peringkat tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Nomor 1 siapa coba? Nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal orang kafir yang membuat kaum muslimin. Ya. Apakah kemudian dia mengagumi Nabi Muhammad SAW kemudian mengikuti Nabi Muhammad SAW? Ya tidak lah. Ya, coba kaum muslimin ya. Jadi memang logika-logika orang-orang yang sering koar-koar Wahabi itu logikanya jongkok semua kaum muslimin. Melihat orang-orang yang memerangi kesyirikan, memerangi bid'ah, memerangi khurafat, memerangi tahayul, ya, memerangi kemaksiatan, mereka sebut Wahabi. Ini lagi orang-orang yang menggugat nasab Ba'alawi, yang kontra dengan kelakuan-kelakuan Ba'alawi, disebut juga Wahabi. Ya, pantas ya, menjadi pengagum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, lumrah kalau kontra dengan Ba'alawi. Berarti orang-orang yang ya mereka mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kontra dengan Ba'alawi. Alhamdulillah kita lihat Ba'alawi yang sekarang ini. Yang sekarang ya, kalau yang dulu nggak ngerti ya. Apakah mereka baik apa tidak nggak ngerti. Yang sekarang ya, coba yang disebutkan oleh Guru Gembul ketika debat di Robito Alawiyah.
Ya kalau kita kontra dengan orang yang seperti itu ya nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau Kiai Lutfi Basori mau jadi kacungnya Mbak Alawi, mau jadi jongosnya Mbak Alawi ya terserah urusannya Pak Lutfi Basori ya. Padahal guru gembul itu kaum muslimin sudah blak-blakan membongkar kebusukan para Ba'alawi. Ya, coba ya, apakah Pak Lutfi Basori siap ya dengan doktrin-doktrin Ba'alawi? Ya, kami sampaikan lagi ya untuk para pembela Ba'alawi termasuk Pak Lutfi Basori. Ya kalau sebelumnya Buya Yahya ya. Sekarang Pak Lutfi Basori. Coba Pak Lutfi Basori apakah terima ketika disebut bahwa Pak Lutfi Basori ini ya tidak lebih mulia daripada Habib yang ahli maksiat, Habib yang pezina, Habib yang pencuri, Habib yang penjudi, Habib yang pemabok. Coba ya. Bahkan 70 Pak Lutfi Basori, Pak Kiai Lutfi Basori ini ada 70 orang ya. Kemudian dikatakan tidak lebih mulia daripada Habib yang goblok, Habib yang tolol. Coba, apakah terima Pak Lutfi Basori disebut seperti itu? Bahkan surbannya Pak Kiai Lutfi Basori, kepalanya Pak Kiai Lutfi Basori, ya, itu kalau dibandingkan dengan kaki seorang Habib yang dilangkahkan untuk maksiat, ya. Kemudian dikatakan lebih mulia kaki Habib yang dilangkahkan untuk maksiat. Ya. Kaki Habib yang dilangkahkan untuk berzina, yang dilangkahkan untuk berjudi, yang dilangkahkan untuk mabok, yang dilangkahkan untuk narkoba. Ya. Itu lebih mulia dibandingkan kepalanya Pak Kiai Lutfi Basori. Siap? Mau dikatakan seperti itu Pak Lutfi Basori? Ya, cobalah dipikir dengan akal sehat dan kewarasan. Ya. Kemudian apakah mau ya Pak Lutfi Basori ini dikatakan tidak lebih mulia daripada orang-orang gila dari kalangan habaib? Coba. Dan dikatakan daripada belajar dengan Lutfi Basori, ya, belajar dengan Lutfi Basori 70 orang nggak akan lebih utama daripada belajar dengan satu Habib yang bodoh. Coba. Apakah terima dengan yang seperti itu? Ya. Seandainya santri-santri di seluruh Indonesia ini dikatakan jangan belajar dengan Lutfi Basori. Kenapa? Belajar saja dengan Habib-Habib yang bodoh. Kenapa? Karena belajar dengan Habib yang bodoh, satu Habib yang bodoh, itu lebih utama daripada belajar dengan ya orang-orang semacam Pak Kiai Lutfi Basori, meskipun 70 orang. Coba. Dan kemudian ketika Pak Lutfi Basori yang mengkritik pernyataan-pernyataan Habib yang seperti itu dikatakan orang yang mengkritik para habaib itu sama dengan iblis, sudah seperti iblis. Coba, siapkah Pak Lutfi Basori? Ya, coba dipikir dengan akal sehat dan kewarasan lah Pak Lutfi Basori, ya. Ya sebenarnya kalau masalah nasab itu ya seperti disampaikan guru gembul di debat di Robito Alawiyah itu ya. Masalah nasab itu ya itu sebenarnya bukan masalah yang sebenarnya yang dibesar-besarkan ya. Sebenarnya masalah nasab itu ya tesis Kiai Imad itu masalah yang ya kecil lah kaum muslimin ya. Masalah yang kecil. Sedangkan masalah yang besar itu adalah doktrin-doktrin para habaib yang mengatakan habaib itu pasti masuk surga, nggak akan mungkin masuk neraka. Yang goblok seperti apapun, yang gila, yang ahli maksiat itu lebih utama dari para ulama. Ya, itu yang kemudian menjadikan polemik yang selama ini kata guru gembul itu seperti api dalam sekam. Orang mau mengkritik mereka nggak berani karena katanya mereka cucu Nabi. Mereka takut, ya. Mereka nggak berani mengkritik, ya, karena mereka adalah orang-orang awam yang takut kualat. Karena memang doktrin-doktrin di Ormas NU ya kalau ngeritik kiai kualat, nggak boleh ngeritik kiai. Ya, dalam beragama ini dalilnya kiai, lihat kiainya seperti apa ya ikut saja, nggak usah tanya dalil. Ya, doktrin mereka seperti itu, sehingga ketika para habaib mendoktrin dengan doktrin-doktrin yang sesat, ya mereka ikut saja.
Mereka nggak berani nolak, meskipun dalam hati mereka nggak terima, tapi mereka nggak berani protes, nggak berani mengkritik, ya, karena takut kualat. Tapi ketika Kiai Imad mulai bersuara, mengkritik para habaib, ya, bener kata Guru Gembul, ternyata nggak kualat. Maka akhirnya apa? Mereka berani bersuara, menolak, ya, doktrin-doktrin, menolak ceramah-ceramah khurafat para habaib. Mereka menolak kalau dikatakan habaib itu lebih mulia daripada selainnya, meskipun gila, meskipun ahli maksiat, ya, meskipun nakal, meskipun bodoh. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan inna akramakum indallahi atqakum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Bukan orang-orang yang katanya nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sedangkan di dalam Al-Quran sendiri, riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa anak Nabi pun kalau tidak mengikuti Nabi, maka dia celaka. Ya, sedangkan para habaib, coba lihatlah, ya, Pak Lutfi Basori, ya, kelakuan-kelakuan para habaib. Sudah sampai susahlah menjelaskan karena saking banyaknya kesesatan-kesesatan yang diajarkan oleh para habaib, yang didoktrinkan oleh para habaib kepada kaum muslimin. Ya, cobalah dilihatlah Pak Lutfi Basori, ya. Jangan sedikit-sedikit ada orang nolak Ba'alawi dikatakan Wahabi. Nanti ada orang yang nolak kesyirikan Wahabi, orang yang nolak bid'ah Wahabi, semuanya Wahabi. Bahkan Guru Gembul dan orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang kontra Ba'alawi kok diserempet sebagai orang-orang Wahabi. Ini kan aneh kaum muslimin. Padahal jelas-jelas ya Kiai Imad, Roma Irama, Fuad Pleret, ya, kemudian yang punya channel KBN Nusantara dan lain sebagainya. Kita lihat mereka itu orang-orang aswaja, orang-orang NU yang kental dengan perkara bid'ah. Ya, dan 11-12 juga sama para habaib, hobi khurafat. Ya, yang satunya khurafat ala Habib Yaman, yang satunya khurafat ala kiai lokalan. Ya, sama khurafatnya. Sama khurafatnya. Ya, coba ya kiai-kiai lokal itu ya seperti Pak Said Agil Siraj, ya. Ada yang sampai mengatakan, kita tahu Pak Said Agil Siraj itu kontra Ba'alawi, ya. Kita tahu kaum muslimin, ya. Tapi Pak Said Agil Siraj itu juga mengatakan, ya, orang-orang NU nggak usah takut. Ya. Nanti kalau mati ditanya sama malaikat, ya jawab saja, ya, kami santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Punya kalender NU, punya foto ulama, coba. Ya, apa bedanya dengan dawiran para habaib? Sama persis. Ya. Habib juga gitu. Ya. Kalau cinta sama habaib, ya, saking cintanya sama habaib, nanti ditanya sama malaikat, ya, mati, ya, ditanya sama malaikat, nggak usah jawab. Apa? Cukup, ya, surat yang dititipkan oleh Habib tadi dikasihkan ke malaikat. Ya. Nanti masuk surga tanpa hisab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi nggak jelas lah, ya. Wahabi itu sebenarnya apa sih? Kan nggak jelas, ya. Tapi kalau Wahabi disebutkan adalah orang-orang yang menolak syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, maksiat, alhamdulillah, ya. Kami adalah orang-orang yang suka disebut dengan Wahabi, ya, daripada jadi jongosnya para Habib Ba'alawi, ya. Silakan nilai sendiri kaum muslimin bagaimana Pak Lutfi Basori ini kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.